Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan praktik mengajar yang akan dilaksanakan oleh saudara Febri Dwi Nabila dan kemudian akan diwawancarai oleh Ibu Vela. Berikan kepada Ibu dipersilakan. Oke, saya duluan berarti ya. Dari kan sebelum ini sudah melakukan kegiatan asistensi ya. Kira-kira apa aja yang bisa kamu ambil yang baik dari kegiatan asistensi yang telah kamu lakukan sebelumnya? Ya, baik. Izin menjawab Ibu. Saat melakukan asistensi saya menjadi tahu Bu Betty cara mengajar dan juga kondisi siswa itu ada di kelas itu seperti apa, mereka itu dan juga kita juga melakukan asesmen ya untuk mengetahui kemampuan awal mereka dan juga gaya belajarnya mereka itu seperti apa dan gaya belajar kognitif, gaya belajar visualnya mereka seperti apa, mereka lebih suka belajar itu membaca atau mendengarkan ataupun melalui video. Oke. Berarti kira-kira bisa ya jadi guru yang lebih baik? Insya Allah saya berusaha untuk bisa menjadi guru yang lebih baik. Nah, dari kegiatan praktik nanti pembelajaran terbimbing siklus pertama ini yang Mbak harapkan apa? Saya berharap kan dari asesmen itu kemampuan awal siswa itu 40% itu sudah mencapai KKM. Saya ingin setidaknya itu lebih dari setengahnya atau 60% itu mereka bisa ataupun mencapai dari KKM. Oke, selanjutnya masih ada nggak yang perlu diperbaiki dalam apakah RPP-nya atau penyiapan kelasnya atau pembagian kelompoknya? Masih sih Bu, di RPP karena saya kesulitan untuk menentukan menggunakan model apa yang sesuai dengan mereka. Akhirnya saya menggunakan menggunakan TGT karena saya ingin merubah cara pandang siswa tersebut yang menganggap matematika itu tidak menyenangkan. Jadi saya menggunakan TGT itu supaya mereka lebih senang atau lebih asyik untuk belajar matematika. Hari ini ngajar materi apa? Trigonometri. Trigonometri tentang rumus jumlah serta selisih sinus dan kosinus. Lanjutkan Bu. Kepada Bu Betty dipersilakan. Bagaimana langkah yang harus kita tempuh agar Anda nyaman saat bersama pendamping praktik pembelajaran itu? Saat praktik Ibu, saya bagaimana? Jadi supaya nyaman Supaya di kelas, nyaman. kan nanti dilihat sama kami kan. Gimana supaya Mbak merasa lebih nyaman meskipun kami liatin gitu? Mungkin saya akan tidak kontak mata dengan Ibu. Itu supaya saya lebih nyaman. Oke. Oke, saya tambahkan sedikit. Berarti kita sepakati dulu smart goal yang akan dicapai apa? Yaitu kemampuan siswa itu akan mencapai 60% itu mencapai KKM. Dia Menggunakan TGT. Oke, Medianya itu pakai PPT. Ya, untuk menjelaskan materinya nanti setelah itu saya akan bagikan mereka kelompok, terus berikan soal. Jadi mereka mengerjakan secara berkelompok 5 soal. Nanti saya akan suruh mereka maju. Perwakilan kelompoknya itu ada 3 kali maju. Jadi ada yang pertama maju, ada yang kedua maju, dan ada yang ketiga maju. Dan mereka itu tidak akan tahu soal mana yang akan saya ujikan di depan. Oke, itu yang akan dilakukan sama Mbak Febri Dwi Nabila. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bu Vela dan Bu Betty atas informasi pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ais, kena dia 2 kali. Baik, apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang? 3 orang. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak ada suara yang digabung itu akan menjadi lebih besar ataupun dia lebih kecil. Jadi 2 suara digabung dia akan membesar ataupun mengecil. Kalian pernah dengar itu kok? Enggak. Atau misalnya nih ada 2 nada. Kalian suka main musik kan? Nah, ada 2 nada. Yang satu nada apa biasanya? Nada inci sama yang biasanya digabung. Ini. Kalau contoh senada itu akan terdengar pas dan juga bergetar cepat, ya kan? Jadi ada dua nada yang dibunyikan secara bersamaan, dia akan gelombangnya itu menyatu atau saling ya. Dan itu nanti kita saling menjadi suara yang bagus itu bisa menggunakan rumus jumlah selisih sinus dan kosinus. Kalian bisa nggak ngitung sin 75 derajat tanpa kalkulator? Bisa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menemukan dan membuktikan rumus sin alfa yaitu plus beta dan sin A min B melalui eksplorasi terbimbing. Yang kedua membuktikan rumus cos A plus B dan cos A min B menggunakan sifat fungsi trigonometri. Yang ketiga menerapkan keempat rumus dalam menghitung nilai trigonometri dan menyederhanakan ekspresi. Yang keempat nanti kita akan games turnamen atau games. Sebelumnya udah belajar tentang ini kan? Sin A plus B itu jadi sin A cos B plus cos A sin B. Kalau dikurang jadinya apa?
Lalu cos 75 dikurang 15. 80 dibagi 2. Sin 45 berapa? 1/2. Angka cos 30. Berapa? 2 kali setengah berapa? Berapa hasilnya? 2 kali setengah berapa? 1. Terus jadinya 1, 2 angka berapa? Angka 2 dikali angka 3. Jadi hasilnya 1/2 angka 6. Sekarang kita bagi kelompok. Ini duduknya udah sesuai kelompok kan? Jadi ini nanti ada soal. Kalian kerjakan secara berkelompok. Pastikan semua anggota kelompok itu bisa mengerjakannya. Jadi nanti ada perwakilan kelompok. Jadi nanti ada 3 soal yang akan diujikan di depan. Jadi nanti ada 3 perwakilan, bukan 3 sih. Sebenarnya semuanya bisa. Di satu kelompok berapa orang? 4, ada yang 5 ya. Jadi nanti ada 1, itu bisa 2 orang, bisa sendiri ya. Jadi pastikan semua anggota itu mampu mengerjakannya ya. Ini lagi ya.
Satu, dua, tiga. Tadi jadi bagian. Nanti dulu yang belum dikasih waktunya 3 menit ya. Beres ya. 1, 2, 3 mulai. Ini dulu. Lihat dulu soalnya ada di balik tuh. Nah. Soalnya ada di balik.
Kelompok mana ya yang kami lagi? Enam sih seharusnya. Mana ya? Kelompok 3 atau kelompok 4 atau 3? Mana kira-kira ya? Kelompok 5. Karena tadi salah jawab balik lagi. Apa? Kelompok paling apa nih? Kelompok paling keren deh. Kelompok paling keren. Kira-kira dari ketiga ini tiga ya, 3, 4 sama 6. Kira-kira tiga-tiganya paling keren. Selesai, beri salam. Terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca praktik mengajar yang mungkin akan disampaikan oleh Febri Dinabila kepada Universitas. Baik, tadi waktu praktik mengajar, alhamdulillah anak-anaknya berkontribusi dengan baik pelajaran matematika tersebut, dan kendalanya itu yaitu tadi waktu terus juga panas, jadi saya kurang berkonsentrasi karena awalnya panas. Terus masih ada beberapa catatan anak-anak yang belum paham beberapa soal, itu ada anak-anak yang memang belum paham untuk cara mengerjakannya. Lalu tadi anak-anak juga sudah menganggap matematika itu menyenangkan karena tadi dia selesai untuk berikan mereka penghargaan tim terbaik, tim itu semuanya rata dapat. Jadi itu saja. Baik, terima kasih. Lalu mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Betty kepada Bu Misalkan. Adakah hal-hal yang kendala dalam melaksanakan APP itu dalam menyusun APP? Dalam menyusun NPT, alhamdulillah tidak ada dalam menyusunnya. Hal positif apa yang akan diperoleh selama kampus tadi? Hal positifnya anak-anak jadi lebih bersemangat untuk maju ke depan, jadi mereka tidak takut untuk maju ke depan.
Kayaknya belum ada ice breaking ya, Mbak? Iya. Iya, jadi biar biar karena waktu untuk diskusi kelasnya agak panjang, jadi sebaiknya ada ice breaking, pelajari lagi terkait dengan ice breaking, jadi bisa ditambahkan atau di pertengahan yang kira-kira ini siswa agak jenuh nih ice breaking deh, gitu ya. Kemudian jadi yang menonjol dari praktik tadi apa menurut Mbak? Anak-anak jadi senang karena kan tadi ada lomba cepet-cepetan untuk mengerjakan soal. Tuh, kira-kira siswa paham atau enggak? Soalnya tadi saya lihat ada beberapa kan yang itu soal antara yang diberikan di waktu diskusi sama yang ketika ditempel-tempel yang ketiga itu sama atau tidak sama? Oh sama. Ya, berarti kan ketika saya menerka bahwa mereka melihat dari, maksudnya minta bantuan dari web atau dari internet, ternyata enggak kan, ada nilainya tadi paling tertinggi 60. Saya pikir ketika melihat itu nilainya jadi 100 semua, ternyata enggak begitu ya. Kira-kira ke depan yang perlu diperbaiki dari RPP, atau apakah metodenya atau medianya atau seperti apa, atau sama atau beda? Mungkin metodenya akan saya ubah karena tadi terlalu memperbanyak makan waktu, terus saya juga akan mengubah cara untuk menjelaskan supaya anak-anak, mungkin saya akan berikan contoh yang lebih kompleks supaya mereka dikasih soalnya contoh soalnya enak kok, soalnya tadi susah, jadi saya akan kasih soal yang mungkin lebih susah, contoh soal supaya mereka bisa mengerjakan soalnya itu, oh ini tadi yang mirip gitu. Agak sama lah ya. Iya, Agak sama mirip. dulu baru ke yang agak berbeda. Kemudian untuk ketercapaiannya kira-kira tercapai atau tidak? Ini kan belum ada penilaian ya. Iya. Tapi ketercapaian apa yang kira-kira tercapai? Yang kira-kira tercapai itu anak-anak menganggap matematika itu menyenangkan, itu udah tercapai hal itu. Kalau yang belum optimal dari praktik tadi, dalam praktik tadi kira-kira kayaknya ini bisa dioptimalin deh. Saat ini memberikan contoh soal itu harusnya lebih dioptimalkan dengan memberikan contoh soal yang benar-benar sekiranya mirip, agar waktu saat mereka mengerjakan soal itu tadi soalnya terlalu banyak, jadi waktunya mereka kurang. Jadi tadi 5 soal itu mereka belum semuanya mengerjakan. Kasih saran aja ya kalau nanti jelasin. Tadi kan menjelasin dari PPT aja. Iya. Jadi anak-anak yang dari belakang mungkin dia nggak kelihatan. Jadi harus ditulis di papan tulis biar anak-anak lebih paham menjelaskan. Mungkin tadi karena SD-nya kan nggak bisa panjang deh kalau jadi kalian jadi si Mbak ini di depan gitu kan, itu beberapa siswa yang sini termasuk saya nggak kelihatan. Itu tambahannya jadi untuk meskipun gugup, saya paham Mbak gugup, tegang begitu ya, terus tapi alhamdulillah sudah melewati prosesnya dengan sangat baik. Jadi kedepannya semoga kalau memang siswa itu nggak bisa dikasih soal yang grade-nya sedang semua atau sulit semua, tapi harus ada dari yang murah, sedang, terus yang tinggi, biar mereka menganggap bahwa ini bisa udah kerjain dulu terus undang lagi ini. Oke, itu saja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bu Betty dan Bu Bella. Mungkin kita cukupkan untuk praktik belajar pada saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.